Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak dosen. Uh, saya Faras Safin Rakasiwi dengan nik Mahiran 046 dari kelas 2 akan menjelaskan tentang penggunaan software Microsoft Project pada mata kuliah manajemen konstruksi. Langsung saja kita ke aplikasi MS Project-nya. Ini jika kita pertama buka, kita langsung terlihat seperti ini. Nah, pertama-tama kita langsung pergi ke menu option. Di option ini kita ke menu display. Nah, di display ini untuk mata uangnya ini kan masih USD. Di currency-nya ini kita ganti ke mata uang Indonesia atau rupiah. Kita ganti IDR. IDR, kita cari IDR. Nah, jika sudah, ini sudah mata uang rupiah. Kemudian kita ke menu schedule. Kemudian di sini eh, ada beberapa penjelasan, yaitu pertama ada default start time. Eh, Pekerjaan itu dimulai pada pukul 8 pagi dan default end time-nya pekerjaan itu selesai pada pukul 5 sore. Kemudian ada hours per day itu 8 jam per hari. Hours per week-nya ada 40 jam per minggu dan days per month-nya itu ada 20 hari per bulan. Kemudian di sini ada new task create. Itu untuk defaultnya itu ada manually schedule. Kita ganti auto schedule. Kemudian di duration is entered in-nya ini kita ganti weeks. Jadi durasinya itu kita bebas milih. Kita bisa eh, per menit, per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Ini kita gunakan per minggu saja, kita ganti weeks. Kemudian jika sudah, kita oke saja. Jika sudah, eh, kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita ke tab yang project. Sini ada project information. Nah, eh, saya asumsikan untuk kita mulai proyeknya itu di 1 Agustus 2025. 1 Agustus 2025. Kemudian untuk kalendernya ini kita standarin dulu karena kita akan mengatur dulu kalendernya. Kita oke saja dulu. Kemudian kita ke change working time. Ah, ini kita buat kalendernya, kita create new calendar. Kita buat project pembangunan rumah. Kita oke saja. Nah, kemudian untuk defaultnya kita cek dulu. Nah, ini sudah tertera. Untuk defaultnya itu start kerja itu dari jam 8 pagi, pertama sampai jam 12 siang itu 4 jam. Kemudian rest dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Kemudian lanjut lagi jam 1 sampai jam 5 itu 4 jam. Jadi kerja dalam sehari itu ada 8 jam per hari. Oke, jika sudah, oke saja. Kemudian setelah selanjutnya itu kita membuat eh, hari libur nasional sesuai kalender nasional. Untuk di bulan Agustus itu kita ketemu di ada tanggal 17 Agustus itu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu eh, biarpun ini hari Minggu, kita biarkan saja ini hari Minggu. Kita tetap tulis saja di sini. Caranya itu kita klik tanggal 17 Agustusnya. Habis itu kita ganti eh, hari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian ada lagi itu di tanggal 5 September 2025 itu ada Hari Maulid Nabi Muhammad. Itu kita klik tanggal 5 juga. Kemudian kita ketik sini Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, jika sudah kita oke saja. Nah,
Kemudian kita balik lagi ke project information. Nah, di kalender ini kita ganti ke project pembangunan rumah yang sudah kita buat tadi kalendernya, biar bisa disesuaikan untuk libur-libur nasional ya. Kita langsung pencet OK saja. Langkah selanjutnya kita eh, ke menu yang sini, ada menu Windows ini yang terlihat pada layar. Itu pertama itu ada task name. Task name ini adalah nanti kita isi dengan item-item pekerjaan yang akan kita definisikan. Kemudian duration itu adalah waktu pekerjaan yang kita butuhkan. Start startnya itu adalah eh, pekerjaan itu dimulai pada tanggal berapa, finishnya juga selesai pada tanggal berapa, bulan berapa, dan predecessor ini eh, itu artinya itu seperti pendahulu. Jadi aktivitas ini mempengaruhi awal atau akhir dari aktivitas lain, yaitu digunakan untuk menentukan urutan dan ketergantungan antar tugas atau antar item pekerjaan. Itu predecessor. Nah, langkah yang pertama itu kita masukkan saja eh, item-item pekerjaannya, yaitu yang pertama itu ada pekerjaan persiapan. Kita masukkan pekerjaan persiapan. Kemudian ada pekerjaan pengukuran. Kemudian ada pekerjaan pembersihan lahan. Kemudian ada pekerjaan tanah, pekerjaan galian, pekerjaan timbunan. Kemudian ada pekerjaan pondasi. Kemudian ada pekerjaan struktur beton. Dan ada pekerjaan sloof, pekerjaan kolom, pekerjaan balok, pekerjaan tangga. Kemudian ada pekerjaan dinding. Itu ada pekerjaan pasangan batu bata, pekerjaan pasangan batu bata. Habis itu ada pekerjaan plesteran, ada pekerjaan acian, kemudian ada pekerjaan atap, kemudian ada pekerjaan kusen pintu dan jendela, kusen pintu dan jendela. Kemudian ada eh, pekerjaan lantai, kemudian ada pekerjaan pasangan keramik, dan ada pekerjaan rangka dan penutup plafon, kemudian ada pekerjaan salin air, kemudian ada pekerjaan mekanikal dan elektrikal, kemudian ada pekerjaan pengecatan atau finishing. Nah, dah kita sudah mendefinisikan semua pekerjaannya, item-item pekerjaannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan menggabungkan item sub-sub item pekerjaannya. Misalkan contohnya di pekerjaan persiapan ini, itu isinya itu ada pekerjaan pengukuran dan pembersihan lahan. Itu caranya kita blok pekerjaan pengukuran dan pembersihan lahan ini, kemudian kita ke menu tab yang task. Habis itu di sini ada indent task. Nah, ini kita klik. Nah, jadi artinya itu pekerjaan pengukuran dan pekerjaan pembersihan lahan itu termasuk pada sub item pekerjaan persiapan. Kemudian selanjutnya juga gitu, di pekerjaan tanah ini sub itemnya itu ada pekerjaan galian, galian, eh, timbunan dan pondasi.
Ini kita indent juga, indent teks. Kemudian pekerjaan struktur itu isinya sloof, kolom, balok, tangga. Kemudian pekerjaan dinding isinya pasangan batu bata, plesteran, acian. Kemudian pekerjaan atap sendiri, khususnya pintu jendela. Kemudian pekerjaan lantai ini, sub itemnya ada pekerjaan pasangan keramik. Kemudian ada pekerjaan rangka plafon, salin air, MEP, dan finishing. Jika sudah kita buat seperti ini, ah, selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita membuat durasi pekerjaannya, yaitu yang pertama ada yang persiapan ini kita buat 1 minggu, kemudian pengukuran juga 1 minggu, pembersihan lahan 1 minggu, kemudian pekerjaan tanah kita buat 2 minggu, pekerjaan galian kita buat 1 minggu, timunan 1 minggu, dan pondasi 2 minggu. Kemudian untuk pekerjaan struktur beton kita buat 2 minggu, sloofnya kita buat 1 minggu, kolom 2 minggu, balok 2 minggu, dan tangga 1 minggu. Kemudian pekerjaan dinding kita buat 2 minggu juga. Pasangan batu bata kita buat 2 minggu, plesteran 1 minggu, acian 1 minggu, atap 2 minggu. Kemudian pekerjaan kusen pintu dan jendela kita buat 2 minggu juga. Pekerjaan lantai kita buat 2 minggu. Pasangan dan pekerjaan pasangan keramik kita buat 2 minggu juga. Kemudian pekerjaan dangkal dan penutup plafon kita buat uh, 1 minggu. Teknik air kita buat 2 minggu. MEP, mechanical electrical kita buat 1 minggu. Dan pengecatan finishing kita buat 2 minggu. Nah, jika sudah durasinya kita buat, kemudian di sini ada start dan finishnya itu sudah otomatis karena tadi di option kita sudah mengatur, eh, kita setting di option bahwa auto schedule. Jadi schedule ini sudah otomatis sesuai jadwalnya. Jadi misalkan sini 1 minggu, sini juga bakal finish juga 1 minggu kemudian. Ini 2 minggu kita bakal finish 2 minggu kemudian seperti itu sudah otomatis. Kemudian langkah selanjutnya itu ada kita ke predecessor sini. Kita ke predecessor, yaitu predecessor yang pertama itu ada di pekerjaan pembersihan lahan. Itu kita kasih 2 SS. Itu artinya pekerjaan pembersihan lahan ini bisa dimulai berbarengan dengan pekerjaan pengukuran. Nah, itu makanya dikasih kode 2 SS. Maksudnya 2 start to start. Bisa dimulai dengan pekerjaan kedua, pekerjaan dua ini, yaitu pekerjaan pengukuran. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke pekerjaan galian sini. Itu kita kasih kode 3. Artinya itu kalau 3, eh, pekerjaan galian ini bisa dimulai setelah pekerjaan 3 ini atau pekerjaan pembersihan lahan itu sudah selesai. Seperti itu. Selanjutnya pekerjaan timunan itu kita kasih kode 7. Itu artinya pekerjaan timunan ini bisa dimulai setelah pekerjaan pondasi selesai. Udah pekerjaan pondasi kita kasih 5. Jadinya pekerjaan pondasi bisa dimulai setelah pekerjaan galian selesai. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pekerjaan sloof. Itu predecessornya 6 dan 7. Jadi pekerjaan sloof ini bisa dimulai setelah pekerjaan timunan dan pekerjaan pondasi selesai. Kemudian pekerjaan kolom kita kasih kode 9. Sama juga artinya bisa dimulai setelah pekerjaan sloof selesai. Balok kita kasih 10. Bisa dimulai setelah pekerjaan 10 atau pekerjaan kolom sudah selesai. Kemudian pekerjaan tangga kita kasih kode 10 FF 11. Itu artinya eh, pekerjaan tangga itu selesainya berbarengan dengan pekerjaan kolom dan balok. Makanya dikasih kode 10 FF 11, 10 finish to finish 11. Selanjutnya di
pekerjaan pasangan batu bata itu kita kasih 10 SS plus 1 week. Itu artinya eh, pekerjaan pasangan batu bata ini bisa dimulai setelah eh, pekerjaan ke-10 yaitu pekerjaan kolom sudah berlangsung selama 1 minggu. Makanya diberikan kode prekursornya 10 SS, 10 status start plus 1 week. Kemudian di plesteran itu kita kasih 14 FF min 1 week. Kalau ini artinya itu eh, pekerjaan plesteran ini bisa dimulai eh, setelah pekerjaan pasang batu bata ini sudah selesai selama 1 minggu. Sudah selesai selama 1 minggu. Makanya eh, dibuat predecessornya itu 14 FF, 14 finish to finish, min 1 week. Dan pekerjaan acian juga seperti itu. Kita buat 15 FF min 1 week. Jadi acian ini bisa dimulai setelah pekerjaan plesteran eh, selesai selama 1 minggu. Kemudian pekerjaan atap itu eh, kita kasih kode 13. Ini artinya bisa dimulai setelah pekerjaan dinding selesai. Kemudian kusen pintu dan jendela kita kasih kode 14 SS plus 1 week. Maaf, 1 week. Artinya pekerjaan kusen pintu dan jendela ini bisa dimulai setelah pekerjaan 14 yaitu pekerjaan pasangan batu bata sudah berlangsung selama 1 minggu. Kemudian selanjutnya pekerjaan pasangan keramik itu dengan predecessornya 18 SS. Artinya pekerjaan keramik ini bisa dimulai berbarengan dengan pekerjaan uh, kusen pintu dan jendela. Kemudian selanjutnya ada 17. Di pekerjaan akar plafon itu predecessornya 17. Itu artinya pekerjaan plafon ini bisa dimulai setelah pekerjaan atap sudah diselesaikan. Kemudian pekerjaan sanit air kita kasih kode 20 FF. Kita kasih kode 20 FF ya. 20 FF, maaf, 20 FF. Itu artinya pekerjaan sanit air ini bisa diselesaikan bersamaan dengan pekerjaan 20 itu pekerjaan pasangan keramik. Seperti itu. Selanjutnya, eh, pekerjaan mekanikal dan elektrikal kita kasih kode 22 SS. Jadi ini pekerjaan mekanikal bisa dimulai berbarengan dengan pekerjaan sanit air. Kemudian pekerjaan terakhir itu pekerjaan pengecetan itu kita kasih kode 23, kemudian 16, kemudian 17. Jadi pekerjaan pengecetan ini eh, bisa dimulai setelah pekerjaan 23 atau pekerjaan mekanikal selesai, kemudian pekerjaan 16, pekerjaan ACR selesai, dan pekerjaan 17 dan pekerjaan atap selesai. Oke, mungkin itu saja predecessornya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita eh, membuat mendefinisikan eh, pekerja dan material yang digunakan pada pembangunan kali ini. Itu caranya kita eh, ke menu resource sheet. Nah, di sini pertama di resource name ini kita definisikan. Yang pertama itu ada mandor ini untuk pekerja ya. Habis itu ada kepala tukang, kemudian ada pekerja. Kemudian untuk bahan-bahan itu ada batu belah, kemudian ada Portland semen, Portland, kemudian ada batu pecah, kemudian ada pasir pasang, kemudian ada tulangan baja, ulir.
Aku dua. Kemudian ada kayu baking, maaf, yang pasang. Kemudian ada bata merah. Nah, jika sudah kita mendefinisikan, kemudian kita ada yang ini, tipe ini. Ini ada tiga menu, yaitu ada work atau pekerja, material itu bahan, dan cost itu biaya. Nah, eh, kita eh, sesuaikan saja. Yang pertama itu ada mandor itu pekerja, kita kasih work. Kepatukan untuk pekerja kita kasih work. Dan pekerja itu kita kasih work. Kemudian batu belah ini kan material, kita ganti material. Portland semen juga kita ganti material. Batu pecah juga kita ganti material. Oke. Hasil pasang kita ganti material juga. Tulangan baja kita ganti material juga. Kalau backcasting kita ganti material. Kemudian bata merah kita ganti material juga. Kemudian untuk di yang material ini adalah satuannya. Untuk pekerja kita tidak perlu. eh Batu belah kita kasih meter kubik. Alat semen kita kasih kilogram. Batu pecah dan pasir pasang kita kasih meter kubik. Tulangan baja kita kasih kilogram. Kayak backcasting kita kasih meter kubik. Dan bata merah kita kasih buah per buah. Jika sudah, kemudian ada inisial ini kita bebas saja. Kita akan membuat inisialnya apa? Misalkan mandor, mungkin M saja. Palukan mungkin kita kasih KT. Pekerja kita kasih P. Batu belah kita kasih BB. Portland semen kita kasih PC. Batu pecah kita kasih BP. Pasir pasang kita kasih PP. Tulangan baja kita kasih T aja, nggak apa-apa. Kemudian kayu backcasting kita kasih KB. Dan bata merah kita kasih BM. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Maaf, kita lanjut ke Max ini. Nah, ini maksudnya itu karena tiga ini adalah eh, work atau pekerja. Sini kita mendefinisikan berapa orang yang kita butuhkan di proyek ini. Misalkan mandor kita butuh dua orang, jadi kita ganti ke 200. Ini maksudnya 200 ini adalah dua orang. Kemudian kepala tukang kita butuh lima orang. Anggap berarti kita ubah ke 500. Niatnya lima orang. Kemudian pekerja kita butuh 15 orang. Jadi kita ganti ini ke 1.500. Itu untuk selanjutnya untuk harga-harga di pekerja dan materialnya itu sudah saya sesuaikan dengan ASP terbaru 2025, yaitu sudah saya buatkan sebelumnya pada eh, file saya di desktop sheets. Nah, di sini sudah saya buatkan ini mandor 10.000 sampai terakhir sudah saya definisikan harga-harganya. Jika sudah kita membuat definisi pekerja dan material yang ini, bisa kita balik ke Gantt chart yang tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita ke resource name ini. Tadi kan belum ada resource name ini. Nah, di resource name ini kita harus mendefinisikan setiap item pekerjaan itu butuh pekerja dan pekerja berapa dan material apa. Nah, misalkan sini pekerjaan pengukuran itu kita butuh mandor dan pekerja seperti itu. Kemudian jika kita butuh batu pecah, bisa kita centang-centang saja sesuai kebutuhan. Contoh lain di pekerjaan kolom misalkan, pekerjaan kolom di sini. Nah, ini kita butuh kayu backcasting, kepala tukang, mandor, pasir pasang, pekerja, portland semen, dan tulangan baja. Ini kita centang-centang yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian misalkan lagi di dinding, misalkan di dinding. Nah, dinding kita butuh bata merah seperti itu. Nah, kita ini sesuaikan dengan pekerjaan dan material yang sudah kita buat tadi, sesuaikan saja sesuai item pekerjaannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu eh, kita eh, tadi belum ada cost-nya ya. Kita sekarang sudah terlihat cost-nya. Caranya untuk melihatkan cost-nya itu, maaf sebentar. Nah, sini kan ada sebelumnya ada tidak ada ini. Ini ada ini kolom. Ini kita klik aja. Kemudian kita ketik cost gitu. So, enter saja. Langsung keluar eh, biaya pada setiap item pekerjaan dan totalnya.
Misalkan pekerjaan pengukuran itu ada 8.240.000, kemudian untuk pekerjaan pengukuran ada 1.640.000, dan pekerjaan pembersihan lahan itu ada 6.600.000. Seperti itu sudah auto semua sampai ke bawah. Nah, karena sudah saya buat di sini, jadi sini yang ini saya hapus saja. Kemudian jika sudah, langkah selanjutnya yaitu eh, kita ke bagian yang kanan ini. Nah, sini sudah terlihat eh, jalur-jalur item pekerjaannya, dan sini ada tanda yang merah ini. Ini adalah jalur kritisnya. Ini artinya jalur kritis. Nah, jika sudah, kita balik saja ke sini. Ini artinya kita sudah selesai untuk mendefinisikan semua itu pekerjaan, eh, durasinya, predecessor, kemudian resource name-nya, dan cost sudah terlihat juga. Jadi kita sudah bisa melihat report hasilnya. Pertama kita ke tab yang report ini, kemudian ke cost ini, kemudian klik cash flow. Nah, di sini sudah terlihat aktual cost-nya itu 190 juta sekian, baseline cost-nya 110 juta sekian, remaining cost-nya 2 juta sekian, dan cost variance-nya 80 juta, 81 juta sekian. Nah, kemudian di saya jelaskan dulu, aktual cost ini adalah biaya yang benar-benar sudah dikeluarkan sampai sekarang. Kemudian baseline cost ini biaya yang direncanakan berdasarkan rencana awal. Kemudian remaining cost ini adalah biaya yang masih tersisa atau belum dikeluarkan. Dan cost variance ini adalah selisih antara biaya rencana dan biaya aktual. Jika positif itu artinya melebihi anggaran, jika negatif itu artinya lebih hemat, seperti itu. Nah, kemudian untuk di grafiknya ini sudah terlihat kurva S-nya yang uh, yang oranye ini cumulative cost-nya. Saya jelaskan yang betang biru ini adalah uh, itu artinya cost-nya atau total biaya pada minggu tersebut. Ini pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, seperti itu. Kemudian untuk yang oranye ini itu artinya cumulative cost, artinya itu akumulasi biaya dari minggu ke minggu. Artinya jika semakin naik garisnya, maka semakin besar biaya total yang akan dikeluarkan, yang telah dikeluarkan, seperti itu. Nah, kemudian eh, untuk remaining cost-nya itu di semua pekerjaan sudah nol. Jadi artinya misalkan pekerjaan persiapan cost-nya 8.240.000 sudah dibayarkan 8.240.000. Jadi tidak ada biaya utang lah, seperti itu. Artinya remaining cost adalah nol. Kemudian semua nol kecuali pekerjaan pengecatan itu eh, membutuhkan biaya 10.744.000, dan baru terbayarkan 8.555.200 rupiah. Jadi masih ada remaining cost-nya yang belum terbayarkan itu 2.148.800 rupiah. Oke, mungkin seperti itu eh, presentasi menggunakan MS Project yang bisa saya sampaikan. Ini hasil akhirnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada eh, presentasi tugas MS Project kali ini. Jika saya ada salah kata, eh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan pemesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nong Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan selamat pagi.